Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Andi Tenri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang rasanya bisa bertemu kembali ya, Bu. Ya, Kabarnya hari ini, Bu? Sehat? alhamdulillah, api tenang. Masya Allah. Saya ikut senang, Bu, kalau Ibu senang. Itu senyumnya, Bu. Bu Andi Tenri itu buat saya lega juga rasanya. Nah, Ibu Tenri sudah Ya, siap melakukan proses coaching hari ini? ya, insya Allah, Bu. Insya Oke. Allah. Dengan siapa Ibu nantinya akan melakukan proses coaching, Bu? Ya, insya Allah pada hari ini saya ada janji untuk melakukan coaching dengan rekan saya, Ibu Yuli Setiawati. Oke, baik. Nah, baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik yang akan menjadi penilaian atau pengamatan saya. Ya, Yang pertama adalah silakan Ibu nanti melakukannya sesuai dengan model Tirta, lalu ya, kemudian memperhatikan kompetensi atau capaian-capaian diharapkan dalam coaching, seperti mendengarkan aktif, yang ya, tentu Ibu kita pahami bersama bahwa bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta ya, dapat menangkap emosi coachee, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Lalu yang kemudian rubrik penilaian yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Nah, dengan pertanyaan berbobot itu yang penilaian tertingginya adalah selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang ketiga adalah memberdayakan coachee dengan membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Nah, ya, terkait dari rubrik penilaian ini, ada 3 tadi yang menjadi kompetensi coaching. Mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coaching. Nah, di antara 3 area ini, Bu, atau kompetensi dalam proses coaching, di bagian mana yang ingin Ibu kembangkan, Ibu? ya. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap proses coaching yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, bagaimana saya mampu untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, terbuka, dan tidak menjas tentunya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu, kembangkan pada area ini. Yang pertama mendengarkan aktif, lalu kemudian pertanyaan berbobot yang lebih cenderung ke tidak melakukan justifikasi atau atau pelabelan. Ya, Baik Ibu. Nah, dari 2 kompetensi tadi yang Ibu ajukan tadi, yang Ibu sampaikan, bagian mana Bu yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati secara spesifik? ya, tentunya bagian pada saat saya melakukan pertanyaan kepada coach saya. Mhm. Jadi Apakah pertanyaan saya itu sudah menggunakan alur Tirta, kemudian pertanyaannya terbuka, mhm. seperti itu, Bu. Oke, baik. Jadi nanti Ibu yang saya amati dari proses coaching Ibu adalah, dari proses bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan terbuka atau berbobot kepada coaching-nya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap area tadi? Jadi Oh kalau ya, misalnya ya dari ukuran ya, betul. ukuran ya. Jika saya menilai diri saya, Bu, saya dapat mengukur bahwa saya agak lemah di poin ini pada pertanyaan berbobot. Karena Mhm, tentunya pada saat kita melakukan coaching, kita harus tentunya menggali pertanyaan itu berdasarkan apa respon yang diberikan atau jawaban yang diberikan oleh coach. mmm, Jadi saya masih perlu belajar untuk bertanya. Kemudian pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang benar-benar menggali mmm, potensi yang dimiliki oleh coach. oke. Jadi betul-betul ingin melihat itu Bu ya, Ya, pertanyaan berbobot itu bisa diajukan dengan baik.
Nah, indikator ketercapaiannya sendiri, Bu, ketika Ibu tadi mengatakan bahwa pertanyaan berbobot itu bisa sukses Ibu lakukan, itu indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Yang Ibu harapkan? Ya. Indikator yang saya harapkan tentunya saya menginginkan berada pada posisi 8, Bu, ya. Artinya di mana saya dalam hal mengajukan pertanyaan itu benar-benar dapat menggali pengetahuan dan memetakan situasi yang sedang dialami oleh coach saya. Dengan pertanyaan yang saya lakukan, akhirnya coach saya mampu mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika coachingnya Ibu itu bisa mengatasi masalahnya dari proses pertanyaan berbobot yang Ibu lakukan, ya? Iya. Baik. Nah, baik Ibu Tendri, kita akan memulai proses coaching yang akan kita lakukan. Saya akan mencatat dan mencatat kelebihan dan hal-hal yang bisa kita kembangkan sesuai dengan area yang Ibu inginkan tadi dalam proses coaching. Nah, untuk itu silakan dimulai, Bu, dengan senyaman mungkin, dengan memilih tempat yang nyaman dan terbaik menurut Ibu. Silakan, Bu. Terima kasih, Ibu Rahma. Baik. Assalamualaikum, Ibu Yuli. Waalaikumsalam, Bu Andi. Ya, apa kabar, Bu Yuli? Alhamdulillah, baik, Bu. Iya. Masih semangat, Bu? Insya Allah saya selalu semangat nih. Alhamdulillah. Baik. Sesuai dengan janji kita, Bu, ya, bahwa kita akan melakukan percakapan coaching pada hari ini terkait masalah yang Ibu temukan, ya. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan percakapan yang akan kita diskusikan pada hari ini, Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas saya, Bu. Ya. Seperti apa, Bu? Masalahnya di kelas saya tuh ini kan sudah mau akhir semester 1. Sebentar lagi di bulan Desember tuh kan kita sudah semester 1. Nah, dari 26 siswa saya yang ada di kelas tuh masih ada 4 orang yang membacanya itu masih terbata-bata gitu ya. Belum dapat membaca dengan lancar. Terus itu ada malah 1 orang itu dari 4 itu yang 1 tuh lebih parah, Bu. Dia belum mengenal semua abjad. Jadi hanya abjad-abjad yang sering-sering keluar saja yang dia kenal, sementara yang sisanya itu masih bingung-bingung gitu, Bu. Jadi saya galau sih sebenarnya. Ya, mudah-mudahan dengan percakapan ini kegalauan Ibu bisa teratasi, Bu, ya. Iya, Bu, itu harapan saya. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini terkait yang ingin Ibu diskusikan bersama saya? Keberhasilannya tuh di mana saya sudah mendapatkan solusi dari masalah saya itu, Bu, tentu saja. Ya. Insya Allah. Baik, Bu. Tadi Ibu mengatakan bahwa di kelas Ibu masih ada anak didik Ibu yang belum mampu untuk membaca. Nah, apakah Ibu bisa menggambarkan kepada saya situasi yang Ibu alami sehingga hal itu Ibu katakan bahwa dari beberapa peserta didik yang Ibu miliki ada yang tidak mampu membaca, dari segi mananya sehingga Ibu mengatakan seperti itu? Iya, itu tadi, Bu. Masalahnya ini kan sudah mau dekat semester 1, akhirnya ujian akhir semester lah gitu ya, di semester 1 tuh. Nah, membaca itu menurut saya kan sesuatu yang vital gitu ya. Anak-anak tuh harus mampu membaca, baru ketika nanti ada
soal ujian, mereka tuh baru bisa menjawab. Menurut saya sih begitu. Meskipun kelas 1 ini selalu disediakan gambar, tapi kalau tanpa dapat membaca bahkan mengenal huruf pun tidak semuanya, ini menurut saya kan sulit. Jadi ini sebuah dilema sih bagi saya, masalah besar gitu. Meskipun hanya 1 orang gitu. Tapi kan tetap saja itu sebuah masalah menurut saya. Terus saya tuh sudah mengidentifikasi si anak gitu ya. Dia ini selain dapat membaca, dia juga itu sering-sering tidak masuk sekolah tanpa ada pemberitahuan, Bu. Ya, baik. Jadi dari masalah yang Ibu temukan itu pada posisi pencapaian tujuan dari pertemuan kita ini, Ibu berada di posisi mana jika kita mengambil ukuran indikatornya dari skala 1 sampai 10. Di mana posisi Ibu sekarang? Saat ini sih saya merasa bahwa 6 lah. 6 ya. Berarti sisa 4 ya. Ya. Iya. Apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki agar tujuan dari percakapan kita ini bisa berhasil, Bu? Yang menjadi indikator keberhasilan gitu ya? Gimana, Bu? Coba. Ya, apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki? Ya, ya. Apa ya? Saya merasa bahwa Ibu ini mampu memberikan saya sebuah solusi tentang masalah yang saya hadapi. Jadi karena memang saya menginginkan dari hasil pertemuan ini, saya ketika sudah selesai pertemuan saya dapat solusi nih, bisa saya terapkan gitu. Ya, baik, Bu. Dari masalah yang Ibu alami, tentunya ada hambatan atau gangguan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu dapat menceritakan hambatan yang Ibu temukan atau gangguan yang ditemukan pada saat proses belajar mengajar di kelas Ibu, sehingga Ibu mengatakan tadi bahwa ada anak didik Ibu yang belum mampu membaca karena ada faktor tidak hadir ke sekolah. Apa bisa Ibu ceritakan? Iya, Bu. Setelah saya selidiki gitu ya, saya juga memantau sampai ke rumahnya. Saya melihat ternyata anak ini tuh di rumahnya tuh tidak punya ibu, tidak ada ibunya dia. Jadi anak ini di rumah tinggal sama bapaknya. Terus ada kakaknya, 2 orang tuh masih SD juga sih, kelas 4 kakaknya itu. Nah, jadi kalau bapaknya itu kan pergi kerja gitu ya, kerja pagi, pulangnya sore. Jadi sepertinya anak ini nih nggak ada yang memantau, atau yang menemani dia belajar di rumah gitu. Jadi kalau di sekolah saya kan nggak mungkin terus-terusan memperhatikan dia dalam proses belajar gitu ya. Jadi memang sering saya panggil di meja saya untuk sekedar belajar membaca sebentar gitu ketika anak-anak lain itu mengerjakan tugasnya. Saya memang meluangkan waktu untuk anak ini, namanya Iksan, Bu. Baca kata, tapi yang saya buat katanya itu hurufnya terpisah-pisah agak jauh supaya dia, maksud saya tujuannya dia mengenal nih ini huruf apa gitu ya, terus dibacanya gimana. Tapi kan itu nggak berlangsung lama, Bu, karena saya masih juga harus memperhatikan rekan-rekannya yang lain gitu. Paling 2-3 kali, 4 kali paling lama itu membacanya, cuma seperti itu, Bu. Jadi faktornya ya mungkin kurang perhatian atau kurang dampingan di rumah juga. Iya, betul. Baik, dari apa yang Ibu ceritakan, apa solusi ke depannya yang bisa Ibu lakukan selain melakukan pendampingan di kelas, Bu? Karena Ibu tadi mengatakan bahwa kurang maksimal ya yang Ibu lakukan, karena Ibu juga harus memperhatikan anak didik Ibu yang lain. Solusinya apa yang bisa Ibu lakukan selain pendampingan di kelas? Bentar, Bu. Saya tuh maunya gitu ya. Pertama sih saya kan inginnya memberikan semacam pelayanan
tambahan gitu ya. Ketika anak itu mungkin pulang sekolah, kalau kelas 1 itu kan pulangnya masih, kalau saya bilang masih pagi ya, jam 10-an itu sudah pulang gitu. Ya, betul. Saya maunya di jam sekolah, di jam pulang sekolah itu saya tahan dulu dia sebentar untuk sekedar belajar membaca gitu ya. Nggak perlu terlalu lama, setengah jam mungkin cukup, yang penting kita rutin menurutku. Tapi ini baru rencana saya, karena saya juga harus mengkonfirmasi dulu ke orang tuanya kayaknya, Bu. Jangan sampai anak ini waktunya jam pulang kok belum ada di rumah atau gimana lah. Saya kayaknya harus konsultasi juga sama orang tuanya gitu. Baik. Jadi solusi yang Ibu akan lakukan adalah selain pendampingan di kelas, tadi Ibu katakan bahwa akan meluangkan waktu sehabis pulang sekolah ya bagi anak didik Ibu, dengan melakukan tentunya pertemuan ya dengan orang tuanya, memberitahu, mengkonfirmasi bahwa akan melakukan pendampingan terhadap anaknya. Baik, menurut Ibu kapan nih rencana yang akan Ibu lakukan terhadap apa yang telah Ibu sampaikan? Seharusnya sih mulai minggu depan ya, Bu. Mungkin hari Selasa. Soalnya saya berencana di hari Minggu itu saya mau menemui dulu orang tuanya, mungkin di rumah, atau mungkin saya berencana mau memintanya untuk datang dulu di sekolah. Saya mau bercerita dulu dengan orang tuanya kan, apakah saya diizinkan untuk menahan anaknya sekedar belajar lagi setengah jam gitu kan. Jadi sesudah saya bertemu orang tuanya terus disepakati jangan sampai orang tuanya nyari-nyari anaknya, baru saya akan melakukan rencana saya. Pokoknya minggu ini harus sudah mulai jalan gitu targetnya. Baik. Baik Bu, dari apa yang telah Ibu sampaikan, tentunya akan ada tantangan ya dan hambatan yang akan Ibu alami ke depannya. Kira-kira menurut Ibu gangguan atau hambatan seperti apa yang akan nanti Ibu temukan pada saat melakukan rencana Ibu ini? Hambatannya sih yang pertama mungkin karena kehadiran si anak ya, hambatannya itu. Karena anak ini memang sering tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan, terus orang tuanya juga nggak memberitahu saya, baik biasanya sih saya kan punya grup WA gitu ya. Kalau anaknya nggak masuk, meskipun itu izin nggak perlu datang ke sekolah, bisa langsung izin di grup saja gitu. Tapi orang tuanya juga jarang sekali merespon gitu loh. Jadi saya mungkin kalau saya pemberitahuannya di chat, enggak di anaknya sering nggak sekolah gitu kan, yang jadi hambatan utama saya tuh gitu. Kayaknya seperti itu sih hambatan yang utamanya sih. Ya, jadi hambatan yang akan Ibu perkirakan ya, yang itu terkait dengan kehadiran dan bagaimana cara Ibu akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya, karena melihat dari kejadian ini saya melihat respon terhadap orang tua terhadap perkembangan pendidikan anaknya itu kurang perhatian Bu ya. Saya dapat mengambil kesimpulan dari cerita Ibu. Baik, dari rencana aksi yang akan Ibu lakukan, apa ukuran keberhasilan yang Ibu anggap bahwa rencana Ibu ini telah berhasil? Ukuran keberhasilan saya sih tentu saja saya berharap bahwa siswa ini dapat membaca, Bu. Setidak-tidaknya membaca kata yang terdiri dari 2 suku kata, terus tidak berakhiran huruf konsonan. Kalau jika siswa ini memang sudah dapat membaca, saya anggap ini kita sudah berhasil di tahap awal gitu. Baik. Dari pendekatan yang Ibu atau rencana yang akan Ibu lakukan, apakah hanya cukup dengan pendampingan yang Ibu lakukan? Atau ada metode lain yang bisa Ibu lakukan selain melakukan pendampingan? Metode yang saya harusnya terapkan sih memang
selain melakukan pendampingan, mungkin saya akan sering memberikan dia PR membaca atau memberikan dia latihan. Saya kasih PR membaca yang terdiri dari kata-kata yang mudah, yang tadi yang terdiri dari suku kata. Terus besoknya mungkin saya konfirmasi bahwa sudah dibaca, saya uji coba gitu. Yang tadi malam atau kemarin pulang sekolah udah belajar membaca belum yang ini gitu ya. Terus nanti nyampe di sekolah saya harus mengkonfirmasi, coba kalau emang sudah, coba dibaca gitu kan. Biasanya kalau anak itu memang belajar, pasti dia di sekolah setidak-tidaknya sudah tahu hurufnya ini gitu ya, Bu. Mungkin itu kedua, solusi keduanya. Oh ya. Jadi apa namanya ya? Meminta kepada anak untuk mengulang kembali ya pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Benar. Iya. Sejauh ini dalam mengamati apa namanya gaya belajar anak Ibu yang khususnya bagi yang bermasalah ini, apakah ada solusi lain yang bisa Ibu lakukan setelah Ibu melakukan pengamatan, tentunya mulai dari gaya belajarnya, kemudian kebutuhan yang dia inginkan pada saat dia belajar bersama Ibu. Apakah Ibu sudah melakukan seperti itu? Saya kalau di kelas kan saya biasa pakai Infokus, Bu. Terus saya juga membuat LKPD. LKPD itu saya print di kertas HVS, saya potong jadi 4. Nanti ditempelkan di buku siswa. Saya berharap itu juga dapat digunakan untuk anak-anak belajar di rumah. Karena mengingat di sekolah itu ada buku, namun tidak jumlahnya tidak memenuhi syarat kalau dibagikan ke siswa. Jadi sebisa mungkin saya membuat pembelajaran saya itu ya ada video yang disajikan, ada materi presentasi gitu. Terus biasanya juga diselingi dengan ice break yang menyenangkan karena memang siswa saya ini baru kelas 1 SD, Bu. Jadi mereka lebih suka banyak bermain. Video yang saya sajikan juga yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari sih sebenarnya. Ada juga sih kalau praktik itu yang gampang-gampang saya tuh biasanya misalkan kalau matematika tuh misalkan gitu ya penjumlahan sampai dengan bilangan 10 gitu ya. Saya biasanya meminta anak-anak untuk bermain berpasangan. Batu nih jumlahnya 10. Saya hitung mereka rebutan nih. 1, 2, 3 rebutan. Jadi si Iksan dapat berapa, Ramdhani dapat berapa gitu ya, terus ditulis gitu. Saya memang menyediakan formatnya, biasanya sih seperti itu. Namun untuk keterampilan membaca ini juga seperti itu, Bu. Pokoknya setiap hari saya menayangkan materinya itu melalui Infokus. Ada presentasi yang saya sampaikan, ada juga video-videonya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Dari apa yang Ibu sampaikan bahwa ada beberapa media ya yang Ibu gunakan pada saat proses mengajar Ibu di kelas, yaitu melalui Infokus, kemudian LKPD, kemudian proses belajar dengan bermain. Nah, dari metode yang Ibu lakukan ini, terkhusus pada murid Ibu yang bernama Ihsan, yang manakah yang lebih dia senangi pada saat Ibu mengajar? Dia tuh lebih menyenangi ketika saya menyampaikan materinya melalui ini, Bu, kayak presentasi gitu. Karena kan biasanya di presentasi itu ada gambar, terus ada huruf-huruf yang keluar, ditebak gitu. Misalkan ini buku ya, ini buku. Ini apa buku? Kalau buku tulisannya gimana? B. Biasanya kan saya buat tampilannya huruf B, tung gitu. Dia kelihatan antusias, senang sekali lihat begitu. Namun sampai sekarang itu pun tidak membuat saya berhasil membuat dia dapat membaca dengan lancar itu. Memang saya lihat dia senang sekali. Terus kalau ditampilkan lagu-lagu yang berkaitan dengan materi itu dia paling antusias. Dia suka berdiri, goyang apa gitu. Suka sih, sepertinya seperti itu. Oh iya, baik. Dari poin ini saya dapat menyimpulkan bahwa tentu Ibu sudah dapat mengambil kesimpulan terkait dengan gaya belajar
yang dimiliki oleh Iksan ya. Dan tentu ini akan menjadi poin tersendiri untuk bagaimana Ibu mengupayakan agar apa yang Ibu harapkan pada diri Iksan ini tercapai. Dengan tadi yang apa Ibu sampaikan bahwa dia antusias sekali belajarnya jika Ibu menampilkan gambar melalui video. Saya rasa seperti itu Bu ya. Jadi mungkin butuh kesabaran dan tentunya sering-sering dilakukan ya tentunya karena Bu. Ya betul Bu. Baik, terkait dengan komitmen yang Ibu akan lakukan pada rencana aksi ini, apa komitmen Ibu untuk melancarkan aksi Ibu ini? Komitmen saya, pokoknya saya harus berhasil membuat dia bisa membaca sebelum ujian akhir semester ini gitu. Ya. Jadi harus ya. Iya. Harus. Iya. Baik. Siapa dan apa yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Sepertinya saya membutuhkan membutuhkan pemantauan, monitoring gitu ya, monitoring dan evaluasi dari kepala sekolah saya sih Bu. Sepertinya seperti itu. Saya butuh, mungkin hal ini akan saya konfirmasi dengan kepala sekolah kesediaan beliau untuk memantau aktivitas saya gitu. Sepertinya kayak ini. Baik Bu. Jadi tentu yang berperan di sini adalah kepala sekolah Bu ya. Iya, untuk selalu mengingatkan dan memantau Ibu. Selanjutnya Bu, apa yang Ibu rasakan pada sesi coaching kita hari ini? Tentu saja pertama saya senang gitu ya, senang ketemu Bu Andi lagi hari ini. Lalu yang kedua saya juga senang merasa plong karena saya sudah dapat pencerahan nih, oh harusnya saya gini, terus saya jadi dapat solusi nih, dapat ide-ide melancarkan aksi saya gimana sih untuk masalah murid saya ini. Jadi seperti oh iya ya harusnya saya gini gitu, dapatkan ide itu. Jadi senang sekali. Makasih Bu Andi ya waktunya. Alhamdulillah, baik Bu. Saya juga merasa senang Ibu dapat menyelesaikan kegalauan Ibu dengan menggali potensi yang Ibu miliki sendiri, dan tentunya harapan kita aksi yang akan Ibu lakukan ini berjalan sesuai dengan harapan Ibu tentunya. Baik Bu, mungkin percakapan kita hari ini kita akhiri sampai di sini, dan tentunya saya akan mengkonfirmasi kembali kepada Ibu terkait rencana Ibu, yaitu Ibu akan melakukan aksi Ibu pada hari Selasa minggu depan Bu ya. Iya. Ya. Dan semoga kita mempunyai kesempatan dan waktu untuk saling berdiskusi apa yang Ibu telah temukan dari rencana Ibu ini nantinya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Andi waktunya. Sama-sama Bu. Sudah selesai Bu ya? Sudah. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Kita beri aplaus dulu nih untuk coachnya dan coachnya. Ini coachnya luar biasa. Nah Ibu Andi Tandri, bagaimana Ibu menilai sendiri performa tadi dalam kompetensi coaching yang Ibu lakukan tadi Bu? Ya, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi setelah saya melakukan coaching terhadap rekan saya, Ibu Yuli, saya melihat bahwa potensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik terkait dengan bagaimana saya mampu mendengarkan secara aktif terkait dengan apa respon dari coach saya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, itu saya merasa bahwa saya sudah berada pada posisi 8. Jika saya mengukur diri saya. Oke, tadi Ibu mengatakan bahwa dari proses
performa tadi dari penampilan Ibu tadi melakukan coaching. Jadi sudah tergambarkan keterampilan, baik itu mendengarkan, aktif, lalu kemudian mendapat respon dari coach dan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan. Boleh tahu Bu, apa yang membuat Ibu sampai mengatakan atau menilai demikian Bu? Ya, tentunya saya mengukur diri saya itu berdasarkan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Itu semua pertanyaan yang saya ajukan adalah bersumber dari respon dari coach saya. Jadi apa ya, pertanyaan saya mengajukan pertanyaan awalnya, kemudian dari jawaban yang diberikan oleh coach saya gali kembali dengan pertanyaan selanjutnya, sehingga coach saya mampu untuk menggali kegalauannya sendiri dengan cara mencari solusinya sendiri, seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Andi Tendri ya. Saya pun demikian melihat itu, bahwa Ibu Tendri sudah mengajukan pertanyaan berdasarkan respon dari coachnya. Nah, Ibu, sekiranya boleh, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Silakan, Bu. Baik. Nah, tadi saya mengamati pada saat Ibu Andi Tendri melakukan coaching itu luar biasa sekali, ditunjang dengan coachnya yang kemampuan linguistiknya bagus sekali. Jadi baru satu pertanyaan, luar biasa sekali nih dengan coach yang kita mendapatkan coach seperti itu adalah sebuah poin positif buat kita sebagai coach. Nah, saya melihat alur yang telah Ibu lalu juga itu sudah runut, sudah berkesesuaian dengan standar yang diberlakukan, sudah terlihat mulai Ibu melakukan alur tujuan, lalu kemudian Ibu mengidentifikasi dan kemudian mendorong coach melakukan rencana aksi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti kompetensi yang ingin Ibu ajukan. Lalu pada akhirnya Ibu kemudian mendorong lagi dengan pertanyaan agar coach ini bisa bertanggung jawab atas rencana aksi yang telah disampaikan. Saya juga melihat bahwa Ibu Andi Tendri ini dalam melakukan coaching tadi juga sudah menerapkan rasa, yaitu receive, acknowledge, summarize, dan ask. Saya melihat bahwa Ibu Tendri ini dengan menerima apa yang disampaikan oleh coachnya dengan beberapa tanda-tanda bahwa Ibu hadir sepenuhnya dengan anggukan misalnya, dengan mimik, dengan tatapan mata yang saya melihat Ibu Tendri ini terlihat santai dan tenang dalam proses coaching, tetapi mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka berdasarkan jawaban dari coach. Lalu kemudian saya juga melihat Ibu Andi Tendri ketika ingin mengajukan pertanyaan, Ibu terlebih dahulu memberikan penguatan dan simpulan atau summarize dari hasil jawaban atau respon coach. Nah, ini terlihat kompetensi coaching yang 3 kompetensi coaching itu menjadi acuan. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan dalam area ini, khususnya seperti tadi yang Ibu inginkan untuk saya amati, yaitu pada pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot. Misalnya tadi pada saat Ibu menanyakan apakah masih ada pendekatan atau adakah pendekatan, sebetulnya kalau saya mengamati itu adalah salah satu contoh pertanyaan yang tertutup, karena jawabannya tentu akan jawabannya bisa sedikit menutup ruang atau akses untuk coach menjawab pertanyaan itu. Tetapi saya melihat kemampuan coachnya punya kemampuan linguistik yang baik, sehingga walaupun pertanyaannya tertutup, tetapi bisa dilakukan secara terbuka. Dan saya yakin juga Ibu Tendri pasti tidak sengaja melakukan itu, karena terkadang memang kita sebagai manusia biasa ketika kita sudah santai, tenang dengan proses coaching itu, kita merasa nyaman dan terkadang lupa, dan saya pun sering juga melakukan hal yang sama. Nah, ini saya melihat itu adalah sebuah hal yang luar biasa dari proses yang Ibu lakukan dari coaching ini. Nah, Ibu apa nih rencana tindakan untuk selanjutnya untuk khususnya pada pengembangan area ini, Bu? Khususnya dalam pengembangan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya saya harus sering-sering berlatih, Bu ya. Sering-sering berlatih, kemudian apa yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga ke depannya harapan saya itu saya tidak lakukan lagi,
Jadi saya akan lebih selektif lagi dalam hal mengajukan pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan saya ini justru akan menutup poin-poin yang akan ingin kita gali pada coaching. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Andi Tandri. Nah, kalau boleh tahu nih terkait dengan rencana lanjutan yang akan Ibu lakukan tadi dengan melakukan pelatihan, terus berupaya agar selalu membiasakan menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, kapan nih Bu rencananya Ibu melakukan, di mana dan siapa saja yang bisa membantu mewujudkan itu, Bu? Baik. Terkait dengan keinginan saya atau rencana saya untuk melatih kemampuan saya dalam hal bertanya, tentunya karena saya adalah seorang pendidik, maka yang pertama itu saya akan berlatih di depan kelas ya. Pada saat saya mengajar, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak didik saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan meminta kesediaan dari kepala sekolah saya tentunya dan rekan-rekan saya di sekolah ketika saya ingin melakukan coaching terhadap rekan saya akan meminta kepala sekolah untuk mengamati proses coaching yang akan saya lakukan terhadap rekan saya di sekolah. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi sudah ada rencana Bu ya, dengan pola pembiasaan bersama rekan sejawat dan ternyata dukungan kepala sekolah pun sangat diharapkan dalam proses ini. Nah, baik Ibu, hasil pengamatan saya ini akan kami tuangkan ke dalam form supervisi akademik dan mungkin Ibu butuhkan nanti sebagai catatan dalam proses pengembangan area kompetensi coaching yang Ibu lakukan. Nah, sebagai penutup, Ibu Andi Tandri, apa yang telah Ibu dapatkan dari proses ini, Bu? Baik, dari proses kita hari ini, pada saat saya melakukan coaching dan pada saat saya mendengarkan hasil pengamatan dari observer lakukan pada kegiatan saya melakukan coaching, saya merasa sangat bersyukur dan mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru yang akan mendukung tentunya mendukung kompetensi saya dalam hal melakukan coaching di sekolah saya. Kemudian dengan pertemuan ini saya terdorong dan termotivasi lagi untuk lebih mendalami langkah-langkah coaching menggunakan alur Tirta sehingga nantinya pada saat saya melakukan supervisi, jika nanti saya ditakdirkan sebagai seorang pemimpin, tentunya saya tidak merasa terkendala lagi untuk melakukan ini karena saya sudah mendalami dan mengetahui proses coaching ini melalui ruangan ini tentunya. Baik, terima kasih banyak Ibu Andi Tandri, luar biasa sekali. Kita berharap bahwa proses ini betul-betul memberikan keberkahan bukan hanya pada Ibu tapi juga pada saya sebagai supervisor. Terima kasih Bu Andi Tandri sudah meluangkan waktu untuk melakukan proses coaching. Begitu juga Ibu Yuli sudah menjadi coach untuk Ibu Andi Tandri. Mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.